Hai, perkenalkan nama saya Wahyu Nur Iman, mahasiswa Universitas Diponegoro tahun 2018 yang sekarang sedang mengikuti KKN Tim 1 periode 2021-2022. Untuk pengawalan, Universitas Diponegoro merupakan perguruan tinggi negeri yang bertempat di Kota Semarang, Jawa Tengah. Universitas Diponegoro berdiri pada tahun 1957 dengan status perguruan tinggi swasta sebelum berganti status menjadi perguruan tinggi negeri di tahun 1961. Kini Universitas Diponegoro juga berstatus sebagai perguruan tinggi negeri Badan Hukum sejak tahun 2015. Nama Diponegoro sendiri berasal dari pahlawan Indonesia yaitu Pangeran Diponegoro yang menjadi sosok pangeran pengobar semangat merdeka atas kolonialisme Belanda pada awal abad ke-18. Semangat tersebut pula yang menjadi salah satu inspirasi berdirinya Universitas Diponegoro. Kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata adalah salah satu kegiatan yang erat sekali dengan praktek mahasiswa dari perguruan tinggi, di mana mahasiswa hampir mendekati akhir semester, mereka akan menjalankan yang namanya KKN. Jadi di sana kita akan belajar mengabdi, mengajar, dan berbaur dengan masyarakat. Biasanya lokasi KKN dicari tempat yang pelosok. Jadi KKN tidak sekedar kuliah kerja nyata, tetapi program ini sebagai bentuk integrasi dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kuliah kerja nyata tentunya tidak asing lagi di telinga mahasiswa. Umumnya KKN menjadi salah satu syarat mahasiswa untuk lulus, tapi esensi dari KKN tersebut tidak hanya sebagai syarat lulus saja. Untuk KKN tahun ini yaitu 2022, Universitas Diponegoro menerapkan KKN online, yaitu KKN di mana mahasiswa melaksanakan KKN di tempat atau desanya masing-masing. Dikarenakan masih maraknya corona yang membuat mahasiswa tidak dapat melaksanakan KKN secara berkelompok di suatu tempat. Sembaturagung. Sembaturagung adalah desa yang terletak di Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sembaturagung atau sering dipanggil Batur memiliki dua pendukuhan, yaitu Batur sebelah timur, lalu Gang Malang sebelah barat. Sebagian besar penduduk desa Sembaturagung menggantungkan hidup dari usaha pertanian. Namun tidak sedikit pula yang memilih untuk merantau maupun menjadi buruh di berbagai industri di Pati maupun Juwana. Sebagian lagi berpotensi sebagai pedagang dan membuka industri skala rumah tangga. Permasalahan yang dihadapi di desa Sembaturagung. Salah satu permasalahannya adalah masih kurangnya kesadaran diri para warga dalam pencegahan virus corona, di mana di pasar-pasar masih terdapat banyak warga yang tidak memakai masker ketika beraktivitas. Padahal jumlah kerumunan yang ada di pasar cukup ramai. Permasalahan selanjutnya yaitu mengenai bahaya narkoba. Hal ini dikarenakan akhir-akhir tahun ini semakin maraknya kasus-kasus orang yang terjerat narkoba. Maka dari itu, mahasiswa memutuskan untuk mencerdaskan warga-warga mengenai betapa bahayanya narkoba, terutama bagi anak-anak dan remaja yang berpotensi tinggi terpapar penyalahgunaan narkoba. Permasalahan selanjutnya yaitu mengenai berita hoaks. Tidak sedikit masyarakat desa yang mempercayai berita-berita hoaks yang beredar di masyarakat. Hal ini disebabkan karena kurangnya akses berita para warga, sehingga para warga memutuskan untuk mudah percaya pada berita yang disampaikan dari mulut ke mulut tanpa mengeceknya di situs-situs terpercaya yang ada di internet. Sebagai contoh yaitu mengenai vaksinasi COVID-19. Hal ini sangat berbahaya karena membuat masyarakat takut
dengan vaksinasi. Padahal vaksinasi tidaklah seberbahaya yang diberitakan, melainkan sebagai bentuk perlindungan masyarakat dari corona. Maka dari itu, mahasiswa memutuskan untuk mengedukasi masyarakat mengenai hoaks, mulai dari ciri-cirinya, bahayanya, dan cara terhindar dari berita hoaks. Untuk yang terakhir yaitu tentang program pembuangan sampah yang ada di Desa Sembaturagung. Di Desa Sembaturagung sendiri memiliki suatu program pembuangan sampah yang mana nantinya sampah-sampah dari masyarakat akan disatukan menjadi satu di suatu tempat pembuangan umum. Hal ini membuat masyarakat akan mengurangi pembuangan sampah di lahan-lahan bebas, sehingga membuat desa menjadi lebih bersih, lebih sehat. Karena itulah mahasiswa memutuskan untuk menyebarluaskan informasi ini untuk masyarakat, agar para masyarakat dapat mengikuti program ini sehingga desa dapat menjadi lebih bersih dan lebih sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Wahyu yang sudah KKN di Sembaturagung. Alhamdulillah berjalan lancar dan semoga KKN yang sudah dilaksanakan di Sembaturagung bermanfaat bagi masyarakat desa Sembaturagung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video profil dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.